Saya salut, jadi lihat di YouTube, ya Allah Mas Anji marahin orang gara-gara sampah gitu kan. Gua aja yang kerja di sini kagak gitu kan. Luar biasa gitu kan. Bagaimana nanti bicara bahwa wisata yang kemudian yang sifatnya dengan musik ini hanya ada di Gunung Puntang, tidak hanya di Pulau Jawa, di Indonesia, di Asia Tenggara. Obrolan warung kopi, mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Obrolan warung kopi, mari ngopi lalu tertawakan, mari ngopi lalu tertawakan, mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Ada tepuk tangan tuh belakang. Loh. Kok dari balik Dari balik sana ya, Nak? ada keramaian dari balik tembok. Sobat Coklat, ketemu lagi di Coklat Kita, obrolan warung kopi. Kopi. Bersama saya Ipang. Dan saya Anji, Nah, dan kami nggak usah disebutin lah. sama seperti yang lalu. Bang, Yes, sekarang ada di Puntang. ada di Puntang. Puntang. Jadi lo aja yang cerita, gue dengerin deh. Ya nggak gitu juga dong. Pengen ditanya apa gimana Pengen sih? ditanya Pengen dong. ditanya. Pengen ditanya dong. Masalah utamanya adalah ketika lo memutuskan dari tempat ramai sekali seperti Cibubur, Heeh. yang tidak berhasil saya tempuh dengan jarak singkat dari tempat saya ke Cibubur. Cibubur tuh selalu macet, Anji. Ramai. Rame sih bang. Ramai. Ada jam-jam yang nggak macet gitu. Oh ada ya, ya tentunya setelah jam kantor, jam sibuk, Iya. pasti lo mesti main-main timing yang tepat untuk Iya, tapi tetap rame. tetap rame. Oke. Selalu rame. Dan ternyata ketika gue ke Puntang, gue nemuin tempat yang Tar berbeda. dulu. Ini alasan mendasarnya apa sih? Switch-nya jauh banget loh, tempat rame terus langsung yang dak. Enggak, gue tuh suka alam bang dari dulu. Oh. Nah, gue oke. pengen punya tempat di alam gitu. Untuk? Buat tempat nyepi. Privacy berarti Iya. buat lo sendiri. Menyepi karena ternyata setelah gue pelajarin sebenarnya setiap orang tuh butuh loh Untuk? sendirian, menyepi gitu. Tar dulu. Dan di tempat-tempat wisata nih itu banyak yang rame. Ya pastilah kalau tempat wisata pasti kan yang dikejar crowd-nya lah. Kalau enggak, Nah kalau gue nih agak-agak beda karena di Puntang nih bisa rame, tapi kalau kan tempatnya kita luas. luas gitu, jadi kita bisa nyepi. Nah gue bisa nyepi di sini. Nah kebetulan gue dapat kepercayaan buat mengelola gitu bang. Oh, Jadi ya udah gue kebetulan gue kayak dapat surga di sini. ya akhirnya ada media baru untuk lo menyepi sebuah tempat dan Iya. akhirnya itu bisa lo kelola juga menjadi Iya, betul. sebuah tempat yang nanti tujuannya bakal jadi Jadi natural venue. gimana tuh? Jadi gue tuh kalau kita tuh kan kalau kesenian tuh ada namanya gedung kesenian gitu ya kan. Oke. Nah gue mau bikin gunung kesenian bang. Ini serius beneran, gunung kesenian. Jadi event-event itu bisa Lo dilaksanakan pindahin di sini. ke sini. Iya. Tapi emang bukan berarti harus yang rame banget bang. Iya, tapi kan ngomong tempat yang nggak umum, akhirnya lo kan harus bikin infrastruktur untuk memudahkan orang datang ke tempat itu. Nah itu bekerja sama perhutani. Oke. Gue kerja sama perhutani, pemilik tempat di sini, dan kita punya tugas masing-masing buat mengelola bagian sini, perhutani bagian sini, dan kita bersinergi Oke, gitu. oke. Paling nggak dia tahu ya kondisinya seperti apa di sini. Iya, dan Jadi kalau mau bikin apa-apa juga lo enak untuk nggak ganggu, nggak apa segala macamnya. iya, dan ya ternyata sepi itu menyenangkan sih bang. Boleh sih kawan-kawan nyobain Ji. Harus dong, kan waktu itu datang masih begitu doang kan.
Ya terakhir gue udah lihat ada kabin baru ya di situ ya. Ada Imah Putih namanya. Oh, Imam Putih. Imah Putih. Kita ngopi nih dan sekarang nih kita lagi Kita lagi ada mana di hari ini? Sunda Hejo. Kayaknya kita kan Kita ada pernah. ya. Kita pernah. Sekarang makanya kita tanya bedanya Sunda Hejo ini sama Sunda Hejo yang di yang Bandung. kemarin kita datang ya. Oke. Kita Harus. datengin aja langsung ya. Harus dong. Kang Saha, Kang Uden. Kang Uden. Udah. Halo, Kang. Kang, Kang Uden nih jadi PPKN nih. Ya. parah penutur Kopi kopi, Nusantara. PPKN ya. Banyak. Apa sih bedanya Sunda Hejo ini sama Sunda Hejo yang di Bandung? Ya, jadi Sunda Hejo ini tuh tempat produksi ya. Yang di sini yang ya. di Yang di Sini. sini. Jadi kita ngolah ceri. Ceri itu buah kopinya ya. kopi. Kita proses, kita tentuin mau diproses natural, honey, apakah paus, dijemur. Saat dijemur, di roasting, dihaling, baru jadi green bean. Jadi green bean. Nah, yang di buah batu itu lebih ke apa ya? Kedai. Jadi kedai di kota lah. Oh. Jadi kita kan kebanyakan bergelut di hulu lah istilahnya di kebun. Pusatnya di sini nih. Pusatnya di sini, Oke. Jadi semua yang ada di sana disuplainya dari sini. dari sini. Ya, Pengolahannya hanya perkebunan sekitar sini atau hanya perkebunan dari sini yang khusus cherry. Tetapi kan cherry. kita juga ada beberapa shelter. Di mana Ada itu, shelter Kang? di Garut, ada shelter di Garut, Ciwidey, ada di Ciwidey, Pangalengan, Pangalengan. ada juga di Cianjur. Semua pengolahannya di sini di box sini. Semua pengolahan di sini. Tapi yang final produknya di sini. Finalnya di sini. Jadi kayak dari Garut udah gabah kering nih. Jadi QC terakhirnya di sini pusatnya. Dan apa namanya di sini bisa duduk-duduk juga. Bisa. Duduk-duduk Bisa ngopi, ngopi-ngopi. nyantai. Nyantai bisa, Ngobrol-ngobrol bisa. di sini. Sangat bisa, sangat bisa. Soalnya tempatnya luas banget loh ini. Sangat bisa, sangat bisa. Pabrik. Tempatnya luas, terus bisa lihat-lihat itu juga ya, bisa lihat-lihat pengolahan juga. Ya? Pengolahan ya. Oh, Jadi kan menarik di tuh. sini tuh kita nggak cuma ngolah kopi, karena di sini juga kita menyerap penduduk lokal. Kita ada ibu-ibu yang sortasi. Jadi kita punya ibu-ibu sortasi kurang lebih 15 sampai 20 orang. 20 orang. Banyak juga ya. Banyak menyerap tenaga dari masyarakat Dari sekitar masyarakat sekitar ya. 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 Nah, kalau yang di sini ini Kang, jadi untuk yang diekspor itu kan kemarin kan kita udah ada obrolan juga sama yang di Buah Batu. Buah Batu, sama Itu Kang Glenn ya. maksudnya, iya itu kan banyak di ekspor kan. Ekspor. Ya, ya. Itu semua dari sini. Ada juga yang dari sini. Dari sini sekitar 20%-an lah 80%-nya? di tempat lain. Oke, jadi 20%-nya cukup banyak dong. Cukup banyak ya. Itu dari kopi Puntang semua nggak sih Kang? Enggak sih, tadi seperti yang tadi yang saya bilang, ada Dari Garut itu tadi. dari ya? Garut, ada dari Ciwidey. Ciwidey. Kalau dari Puntang sih yang kita hasilkan di sini sekitar kurang dari 10 ton. Wih. Kurang dari 10 ton. Ya, Itu banyak atau dikit? Kita nggak tahu nih. Iya, iya, banyak, iya. banyak, ya. Banyak ya itu. Itu banyak ya? banyak. Berarti dari Gunung Puntang ini dong? Iya, iya. Wah. Kan penasaran, pengolahannya hanya untuk kondisi hanya untuk perkebunan Jawa Barat atau dari tempat lain ada juga? Kita di luar pulau ada juga. Oh, ada juga di Kita di Flores ada di Wairabo. Werebo. Ya, menarik nih. Di sana bisa. Oh iya, kopi di sana bisa. bisa, juga. bisa, bisa. ada. Tinggi juga tempat. Selain Wairebo? Wairabo kita ada di Sulawesi, ada di Enrekang. Ah, oke. Terus ada juga di Bali. Kita ada di Gunung Tapi Batur. pengolahannya di sana ya, nggak di sini? Pengolahan di sana. Ah, di Ya. sana. Di sini udah jadi green bean aja. Udah jadi green. Jadi mereka itu tiap shelter yang di luar Pulau Jawa, mereka kirim gabah kering ke sini. Ah, oke. Iya. Ih. Ini kita udah minum sih Kita tadi. udah minum sih. Kita udah cobain tadi ada olahan teh, Teh Ya. telang tuh ya. Teh telang, campur-campur. telang. itu. Oh, campur-campur udah ya. rempah-rempah dan lain-lain ya. Ada ini, ada Sama jeruk. ada itu V60 ya? Ya, V60. V60. Ya. Dan rasanya enak udah. Pas banget lagi udaranya bang. Udah Iya. lah ya, segar ya. Menggigir, Kang. Melebihi segar ini. Segar, dingin, kopi, udah pas tuh. Cuma masalahnya cuma satu di sini. Apa? Apa tuh? Kopi panas cepet banget dingin. Oh iya. Mesti sama kompornya apa? Mesti sama kompornya apa disediain? Gak apa-apa, di belakang ada barista kan. Jadi habis seduh, habis seduh. Oh, menarik sih. Ini tadi pokoknya- tadi ini apa Kang? Batak apa? Tolu Batak. Tolu Batak.
Nah, ini yang dari Sumatera. Tadi saya belum sempat cerita juga. Ini goks loh. Danger ini. Jadi pokoknya kalau misalnya orang-orang yang mau ke Gunung Puntang, Ya, itu bisa mampir juga ke Sunda Hejo, ya, bisa nyobain sensasi ngopi di sini gitu ya. ya. Tapi sih kita lebih tepatnya kan karena fokus juga di jualan green bean sama roast bean-nya. Jadi contoh misalkan kalau ada Mas Anji sama Mas Ipang datang ke sini mau beli roast bean nih misalkan, ya udah sambil nunggu di sini ayo duduk kita Sembari sharing ngopi, bareng gitu kan. ngobrol. Nah, Ya. Tapi menerima partai kecil nggak? iya, kita Misalnya mau beli 250 gram. Ya. Ya, Oh, sampai 200, nggak sampai sekilo pun masih bisa. masih bisa. masih bisa. Masih bisa. Oh, artinya di sini lengkap nih bang. Kita bisa ngeliat pengolahan yang Yang mau camping, sebelum camping mampir dulu daripada di sini. kehabisan kopi ya kan. Iya. Nanti yang mau nonton event Ah, di iya. Negara Puntang gitu bisa mampir ke sini. Sebelum nonton beli kopi dulu. Yoi, sambil ngeliat pengolahan kopi ya kan di sini. Ya, karena di sini tuh shelter kita yang paling komplit. Karena contoh misalkan shelter Garut sama shelter Ciwidey, itu mereka tidak punya mesin roasting dan tidak ada produksi hand sorting green bean. Hand sortir. Ya, hand sorting. Green bean. Yang Itu tadi yang saya tadi bilang, ibu-ibu ibu-ibu, tadi ya. yang 15 sampai 20-an orang. Mesin roastingan segede apa Kang sini? Di sini kita pakai kapasitas 5 kilo. Gue nggak tahu tuh bang. Gue nggak tahu tuh kapasitas 5 Nggak, gua kilo tuh dulu- berarti banyak atau dikit? Ya, gue dulu punya yang sekilo gitu. Kalau 5 kilo kan 5 kalinya berarti. Iya. Yang sekilo aja ngabisin Itu sih kamar. standar lah. Biasanya kalau 5 kilo itu udah standar umum dipakai. Biasanya kalau yang 1 kilo itu ya medium lah. Iya, itu aja ngabisin setengah kamar Kang. Ya. Berarti kan kalau 5 kilo gede banget. Sejauh Ini ini di sebelah sejauh ini orang-orang banyak datang sini kan? banyak, alhamdulillah. Yang ini loh yang harian yang bener cuma pengen ngopi duduk-duduk gitu. Ada Kang yang gitu? Dari Bandung gitu jalan ke atas emang cuma pengen duduk ngopi di sini? Ada yang seperti itu. Ada ya? Ada. Nah, jadi buat sobat coklat yang pengen merasakan pengalaman ngopi Cobain langsung Cobain di lah. Gunung Puntang. Iya. Ya, Salah satunya bisa ke Sunda Hejo. Sunda Hejo. Datang sini, rasain langsung di pabriknya. Di pabriknya ya. ya. Kadang ada juga kan, karena kan kita di beberapa roaster dan home brewer itu kita taunya itu supplier green bean. Ya, Jadi kadang mereka jauh-jauh dari kota, kadang dari Jakarta, Ngambil. dari Jogja datang ke sini. Kang, saya mau beli green bean nih, tapi saya mau coba dulu cupping bareng. Ya udah, yuk kita cupping bareng. Oh, menarik mereka mau kan? coba cupping ya. jadi tidak membeli kucing dalam karung. Karung. Apa? Tidak membeli membeli kopi kopi dalam karung. Tapi kopi dalam kemasan. Kemana? Gimana sih? Apa sih? Kopi Kopi dalam dalam cupping. kopi. Apa sih? Coba. Ya, Kang Udan, atur nuhun udah Siap. dibolehin Ngobrolnya ngobrol-ngobrol di sini. Sula, sama-sama. Semoga Sunda Hejo makin berkembang Makin seru, terus. makin rame. Amin. Sampai ketemu ya Kang ya. Siap. Nuhun. Iya. Ekstrakan hari. Ya, ekstrakan hari. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di segmen 2 dengan obrolan yang lebih seru. Kita nunggu bintang tamu nih, Siapa sih yang sekarang? penyanyi Siapa? terkenal. Iya. Tapi kan ada namanya. Kalau nggak ada namanya susah dikenal loh. Soalnya nggak jadi datang bang. Lah, Kejauhan katanya di Puntang. Padahal mas sebenarnya Puntang tuh nggak jauh. Serius, ini sama aja kalau dari Jakarta nih ya, sama aja ke Bandung. iya. Cuma dia keluarnya di Soreang. Oh, jadi langsung nggak masuk kota dulu Nggak gitu masuk ya? kota Bandung dulu. Kalau dari Bandung ke sini itu ada jarak tempuh 1 sampai 1,5 jam. Gitu. Nah kalau dari Jakarta ke sini bisa 3 jam bang. Gue kan sering dari Cibubur. Iya. Lu seberapa sering sih maksudnya kalau dalam seminggu lu ke Puntang tuh berapa kali? Kayaknya gue lebih Seminggu aja? banyak di sini deh. Sekarang nih belakangan gue lebih banyak di Terus Puntang. KTP udah di sini berarti. Belum. Kayaknya gue bakal bikin deh. Mau ganti KTP Proses. dan kakak Puntang berarti. Enggak, kakak enggak dong. Oh, enggak. Nih, gue mau cobain kopi yang lain nih. Iya, tar dulu. Apanya bang?
Bukan kalau nggak ada bintang tamunya kita Ya kita ngobrol aja berdua, ngobrol. Itu tuh kopi. Oh, ya udah pesan dulu deh. Ada apa lagi? Iya, kita masih di Sunda Hejo di Gunung Puntang dan kita akan kopi coba nona. pesan kopi Aduh. yang enak di sini ya. Yang enak apa yang enak nih? Puntang. Bedanya apa tuh kopi puntang dengan yang lain? Kenal nih. Ini orang perhutani. Ini Pak Ibrahim, direktur komersial. Wih, Tapi pernah ngetop kok itu. Banyak orang tahu. Pak Ibrahim, Aduh, Mas di Anji. sini juga Pak. Iyalah, wah ini surprise. Ada penguasa negara Puntang ternyata di sini. Jago juga aktingnya. Wah surprise. Loh, Pak Ibrahim, surprise apa ini? direktur komersial, nggak sengaja ngelihat saya, tapi udah pakai clip on. Pak, sini dong Pak. Siap. Lagi pesen kopi nih. Iya Pak, apa kabar Pak? Baik. Aduh. Mantap. Pak Ibrahim. Masih Bang, mantap nih. Kok surprise ini? Surprise ya Pak ya. Jadi Bapak lagi ngapain Pak hari ini Pak? Ya, biasa ini kan wilayah pengawasan. Heeh. Sambil juga ngecek nih penguasa negara Puntangnya lagi di tempat apa lagi di Cibubur ini. Ternyata lagi di sini Pak kebetulan. Siap. Ini kayaknya seru Bang kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol kebetulan nih. Kebetulan bintang tamu kita nggak datang nih Pak. Oh ya. Jadi kita ngobrol sama Pak Pak Ibrahim aja ya. Kita Bagi ngobrol. rezeki saya ya. Rezeki kita Rezeki dong. kita juga dong Pak ini. Siap. Bang Ipang, mau nanya apa? Kalau gua kan udah suka nanya-nanya juga ya. nih. Lu udah jadi warga sih. Udah beberapa kali kan ketemu sama Yoi. Pak Ibrahim. Jadi ceritanya gini, beberapa bulan belakangan ini perhutani itu cukup memfokuskan pariwisatanya di Gunung Puntang, Bang. Dan mau mengeluarkan. Belakangan ini kan berarti. Iya. Belakangan ini. Iya. Ya, oke. Berarti gue ada sisi penasarannya gini, Pak Ibrahim. Yes. Sebelum menjadi pariwisata tuh tadinya pengolahannya apa sih Pak? Gunung Puntang ini perhutani ngolah apa? Gunung Puntang ini memang dari sejak awal ini menjadi taman wisata. Namun taman wisatanya hanya dikenal misalkan oleh orang camping, Oke. oleh orang yang mau mendaki gunung, ya seperti biasanya. Nah kemudian saya dengar dari ini Mas Teddy, itu Mas Anji tertarik mau mengelola Gunung Puntang. Saya bilang apa sih nih uniknya nih Mas Anji kok tertarik gitu kan? Biasanya orang-orang Bandung juga jarang yang mau ngejar Gunung Puntang. Tapi kok Mas Anji, nah kemudian akhirnya kita ketemu, saya undang Mas Anji ke Jakarta gitu. Ternyata kita ada chemistry nyambung. Nah, kan aku ceritain tuh Mas Anji, saya bilang saya tuh orang yang kalau sebetulnya kalau ke mall tuh malah nggak terhibur, suntuk saya malah gitu kan. Tapi saya Karena keramaian gitu ya Pak ya. Nah sehingga saya bilang kalau yang namanya wisata juga menurut saya tidak harus selalu rame. Tapi bagaimana wisata yang khas, Menikmati. biarin sepi tapi menghibur. Saya bilang sampai Mas Anji, oh baru tahu yang namanya rekreasi dari kata recreation. Ya itu memang. Jadi kalau kita datang ke sebuah tempat rekreasi, itu sepulang dari itu harus membawa pengalaman. Oh iya ada kreasi yang baru, produktivitas meningkat gitu loh. Tapi kalau misalnya datang ke suatu tempat, begitu di sana rame, wah, malah jadi suntuk kan nggak jadi tuh rekreasinya. Jadi nggak rileks ya Pak. Nah kebetulan dengan itu memang saya di tahun 2021 ini lagi ditugaskan oleh Menteri BUMN agar perhutani sebagai BUMN menyiapkan pada saat pasca Covid ini. Jadi banyak pakar mengatakan bahwa setelah protokol ini nanti kan ada rebound, di mana orang-orang itu akan butuh untuk datang ke alam untuk healing, untuk perbaikan kesehatan. Nyambung saya cerita, Mas Anji, gimana kita bikin tempat wisata, tapi yang premium lah, yang kelas, Kelas banget. nggak usah rame, tapi oke, gitu. Secara revenue ya kalau misalnya kita bicara Gitu bisnisnya kan? secara revenue gitu Bang. Dan juga kan kayaknya Pak ya dengan adanya pandemi ini orang juga jadi lebih cenderung untuk menikmati pariwisata itu yang premium, private gitu. Jadi yang menarik dari Mas Anji itu, saya pingin bagaimana ada konsep wisata yang nyambung sama seni. Wah, saya bilang baru dengar nih, unik saya bilang gitu kan. Karena kalau bagi saya konsep saya, wisata itu adalah orang datang ke situ untuk sesuatunya yang unik, yang masih virgin gitu kan. Iya. Jadi orang tertarik.
Tapi kalau udah terlalu banyak dieksploitasi, saya yakin bahwa magnetnya hilang. Itu sebabnya kenapa orang jarang mau datang kedua kali, 3 kali, karena begitu datang, udah selfie ini, udah ini. Nah, kita bikin konsep orang yang kali itu pengen datang lagi, pengen datang lagi. lagi. Ya salah satunya adalah dengan kemasan entertainment, Bang. Itu dia. Yang gua tawarkan. Wih. Widih. Jadi juga kopinya Kok mantap. main inti. Siap. Nuhun, Lagi. Kang. Enggak. Ya, ya. Ini kopi apa nih? Ini kopi Buni Sora. Buni Sora. Ya, kopi yang diproses secara wash. Ini kopi asli dari Gunung Puntang. Tunggu, bunyi suara tuh Bunyi apa itu ya? suara. Bunyi suara juga. Bunyi suara. Bunyi suara. Suara? Jadi, nyumput, kalau dalam bahasa Sunda itu ada nyumput bunyi di nucaan. Apa tuh, Kang? Jadi Ayo, Daripada Bang. sesat di kamar, mendingan saya tanya. Bisikan suara yang tidak terdengar. Wih. Jadi ada filosofinya juga. Oh, ada filosofi dan mengandung legenda berarti ya. Ada legend berarti Ada ini legend. kopinya. Ya. Nah, Buni Sora juga itu nama seorang pangeran. Sunda juga. udah beda nama ya. Waduh, menarik nih. Kita coba ya. Kita cobain ya. Enggak, Ya Kang Mesti Uden, enak. cobain ya kan? enggak. Nah, ini kopi puntang nih, Bang. Gue pun baru tahu ada Dan namanya rasa Bunyi gini Sora. nggak akan ada di tempat lain. Iya, Pak ya. Cuma penguasa negara Puntang ya. dan kebetulan memang suasananya tuh Pak enak banget di sini. Iya. Tadi saya tertarik sama yang Pak Ibrahim bilang gitu bahwa apa ya kecenderungannya apa ya kayak bapak pribadi deh itu cenderung pengen datang ke tempat yang Ya. sepi gitu ya. Bukan soal Bukan sepi sepinya, yang memberikan kreasi baru gitu ya. Oke. Kita mendapatkan kepuasan setelah datang ke tempat itu. Iya, Nah, itu karena prinsip falsafah dari recreation. Ya. Nah, setiap orang kan seleranya beda. Beda. Ada orang yang mungkin keramaian yang membuat dia produktivitas meningkat. Nah, tapi ada beberapa yang saya kebetulan sama dengan Mas Anji. Justru kreativitas, inovasi itu tumbuh ketika timbul ya. Iya. Pada saat kita mendengar suara alam, Relax. gemercik angin, gemercik air, desir angin, gitu kan. Saya salutnya nih, ini apa yang hujan ditungguin itu? Ini Pak kalau misalnya di bulan Januari, Februari ketika curah hujan tinggi itu ada air terjun namanya air terjun Cisaat kalau misalnya kita itu di belakang bangunan Radio Malabar. Iya. Itu ada air terjunnya keluar dan itu pengalaman itu cuma bisa didapatkan ketika musim hujan. Itu dia. Padahal musim hujan biasanya dihindari, Bang. Karena Ya di alam hujan musim sih, hujan. iya. Nah, kita berusaha untuk meng-create. Karena air terjunnya hanya muncul kalau lagi hujan. Iya, sama halimun. Kan aneh kan? Cuma dia aja yang mau gitu. Tapi ternyata teman-teman saya, Pak, juga pada mau Pak ngeliat itu. Iya, betul. Dan- Nah, disitulah uniqueness gitu loh. Kalau orang sesuatu kalau cuman ada di sini. ya. Nah, itu yang sesuatu yang unik itu biasanya kan selalu dikejar. Iya, dan experience ya Pak ya. Makanya saya bilang, yang saya senang tuh juga dengan imajinasi Mas Anji ya. Saya bilang ini kolam cinta tadinya gitu kan. Bagaimana mau saya bikin jadi auditorium alam? Saya bilang luar biasa ini imajinasi. Saya langsung ngebayangin auditorium apa gitu, konser musiknya yang ini. Tapi ya saya juga ikut ngebayangin juga, bener juga nih, cakep nih gitu kan. Kita coba lah, Pak, ya. Kita dan coba itu, ya. Karena saya baru mau masuk nih, itu yang namanya branding. Jadi tugas dari Pak Menteri Erick Thohir kepada kami, ya, bagaimana melakukan sesuatu rebranding wisata perhutani yang artinya mencoba untuk memperbaiki mungkin ketika ada kesan bahwa mohon maaf dari sisi higienis mungkin tempat-tempat perhutani biasanya kan nggak rapi, nggak bersih gitu kan. Karena tadi sampahnya saya salut jadi lihat di YouTube, ya Allah Mas Anji marahin orang gara-gara sampah gitu kan. Gua aja yang kerja di sini kagak gitu kan. Luar biasa gitu kan. Sampai akhirnya saya bilang saya mention di IG-nya, wah luar biasa ini. Saya salut deh dengan apa? Totalitasnya untuk iya. Waduh Pak, saya melayang-layang dari tadi nih Pak. harus. Tapi Pak ada pertanyaan gini Pak. Apakah rebranding wisata perhutani ini karena penghasilan menurun dari yang lain, revenue menurun yang bukan lain, menurun. atau bagaimana tuh Pak? Jadi gini, perhutani ini selama ini katakanlah kalau dari sisi wisata itu sekitar hanya 10%. Jadi kalau misalkan kita 3 triliun gitu ya, wisata tuh baru 300 miliar gitu. Kita ingin angkat.
Nah, selama ini produk utama kita itu kan ada kayu dan Oke. kemudian dari getah. Itu bisa antara 80%. Nah, bagaimana kemudian kita di dalam rencana jangka panjang kita akan meningkatkan. Nah, kalau kita hanya dari core bisnis yang ada, itu susah. Oleh karena itu bagaimana membuat ada komoditi yang mungkin sekarang masih punya peluang untuk ditingkatkan, Iya. tapi harus dengan ada sentuhan yang profesional, kemudian yang added value-nya tinggi. Karena kalau misalkan yang selama ini wisata di perhutani itu hanya tiket saja gitu kan. Dan Oh, tiketnya dapatnya dari tiket. ya, gitu tiket ya, dan Pak? tiket sederhana saja, hanya sekedar masuk, tidak ada servis, tidak ada sesuatu yang diberikan kepada Pengunjung. pelanggannya, pengunjungnya. Nah, kalau ini kan ada khas. Saya menarik juga, nanti udah Yudika aja udah antri. Waduh, saya bilang ini cakep nih, kenapa? Ya artinya kan mereka akan menjadi yang membawa uang ke sini gitu kan. Iya, Nah, daya tarik ya. dampaknya nanti tidak hanya kepada tapi masyarakat di situ pasti senang. Jadi sesuatu tempat yang memang misalkan di situ nilai added value-nya banyak, saya yakin juga masyarakat di sini akan tercukupi. Lain hal kalau kemudian hanya sekedar orang masuk tiket saja, mungkin mereka hanya penonton saja. Nah, saya salutnya Mas Anji sudah memperkerjakan ya padat karya dengan tenaga-tenaga di sini, sudah sangat akrab juga dengan LMDH di sini. Itu yang kemudian ya saya sangat terbantu lah Terbantu, sebagai ya, bagian ya. dari ya direksi perhutani. Ya sebenarnya saya tuh Pak, saya tuh oke deh, misalnya perhutani ngerasa terbantu sama saya, tapi sebenarnya dari saya pribadinya saya juga senang karena jadi punya tempat menyendiri itu Bang. Iya, 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 iya. Gitu. Tujuan awal yang tadi pengen Tujuan punya nih tempat awalnya- yang sembunyi lah ya. Tempat sembunyi, tapi ternyata memang ada value lain yang bisa diangkat gitu. Jadi ya udahlah, yuk sekalian deh. Sekalian. Gitu, karena kita bikin panggung sendiri juga nih Bang di sini Bang. Tapi aku juga ada yang belum tuntas nih sama Mas Anji untuk ngejelasin rebranding yang maksud secara official Oke, dari perhutani iya, ya. Pak. Jadi gini, rebranding itu saya ada beberapa hal. Satu, pertama adalah tentang standarisasi. Jadi standarisasi kita ada tiga target. Satu target satu yang kita namakan, kita punya sistem namanya kanopi, di mana setiap tempat wisata kita itu kita apa namanya kita audit ya, supaya si standar unsur-unsur itu mencukupi. Nah, Oke. itu yang kemudian yang sudah layak itu yang kemudian yang akan kita angkat. Oke. Jadi standarisasi. Kemudian juga dari Menteri Pariwisata juga harus ada lulus CHSE Oke. agar bahwa tempat ini menjamin Ya. sesuai dengan COVID protokol. Iya. Nah, kemudian juga akan lebih bagus lagi, lebih cakep lagi kalau ini sudah kita SNI-kan. Karena pariwisata juga punya SNI. Nah, itu yang dimaksud oleh Pak Menteri BUMN agar satu dari sisi standar. Yang kedua, juga kita ingin memperbaiki fasilitas. Ya. Mas Anji sudah memberi contoh ke kita, ada tempat yang higienis apa gitu. Nah, kita ingin juga ada mungkin nanti bagaimana tempat-tempat yang untuk, pastikan yang namanya tempat untuk toilet itu kan ukuran lah. Iya, iya. iya. Kalau toiletnya bagus, berarti memang di situ pengelolaan manajemennya Terkelola bagus. dengan Saya baik. dulu punya direktur utama, kalau mau melihat bahwa di kantor itu bagus nggak manajemennya, saya akan cek toiletnya. Menurut saya benar itu. Cuma dari toiletnya Toilet. Pak. Karena itu mencerminkan si pengambil keputusan, si penguasa di situ care terhadap hal yang sampai seperti itu. Kalau urusan yang remeh-temeh aja dia care, pasti sesuatu yang itu kan. Oke. Itu Iya, cirinya. iya, iya. Gitu kan. Iya, Kemudian juga sampai kemarin ujung nanti kita branding. Jadi branding itu artinya sekarang ini kan kalau tidak branding itu dia akan mudah ditiru orang. Jadi saya berpikiran bahwa sesuatu itu harus unik, kemudian hanya tempat itu, hanya objek itu yang bisa memberikan kepuasan yang dia cari. Oke. Nah, saya kemarin ketemu juga di Cikole ada orang, oh saya Pak mau tempat wisata itu khas kuda saja. Wah cakep ini dia bilang. Jadi nanti saya punya macam-macam produk Mas Anji. Oke. Ada yang khusus kuda. Nah ini khusus bunyi-bunyian, khusus seni. Jadi nanti orang-orang misalkan siapa, bahkan saya bilang tadi baru saja kita ngobrol juga pernah ya, bagaimana nanti bicara bahwa wisata yang kemudian yang sifatnya dengan musik ini hanya ada di Gunung Puntang, tidak hanya di Pulau Jawa, di Indonesia, di Asia Tenggara. Jadi benar-benar unik Iya, gitu. Kak. Nah, cakep kan? Mana coba cari, explore di Google, ada nggak wisata yang combine? Di sana ada studio rekaman. Kan nggak ada Ada tuh. tato artis. Nah itu. Ada galeri lukis gitu Bang misalnya. Iya. Karena itu bisa mendatangkan, sebenarnya kan aneh ya kalau misalnya ada tato artis yang studionya di alam gitu. alam. Tapi karena selama ini kan kayak di Bali atau misalnya di Jogja gitu atau di Bandung ya tato di studio gitu.
Tapi ini studionya kita pindahin di alam. Kan seru tuh kayaknya. Baru lagi ya, Ih. beda lagi. Nah Pak, kalau berkaitan sama rebranding pariwisata perhutani nih Pak, sejauh ini itu biar kita tahu nih Pak, sebenarnya yang udah dimiliki perhutani itu pariwisatanya apa aja sih Pak? Yang biar maksudnya misalnya Ciwidey deh. Ya. Gitu. Jadi kalau dari sisi macamnya, wisata di perhutani kita bagi ke dalam ada yang namanya wisata tunggal, ada wisata klaster dan wisata estate. Oke. Wisata tunggal itu yang objeknya sedikit kecil gitu. Jadi misalkan hanya tertentu lah, misalkan pantai luasannya kecil. Tapi yang kalau klaster agak lebih luas. Nah ini termasuk klaster untuk. Di Puntang tuh termasuk Puntang. klaster ya Pak ya? Nah nanti Mas Anji ngelola yang premium, tapi juga kebutuhan-kebutuhan untuk need lain ada. Misalkan nanti kita bikin panggung yang memang orang senang mass tourism ya, Iya. tapi tidak mengganggu orang yang senang yang private. Nah itu harus kita bikin alurnya, mulai dari marketingnya, sehingga yang private ini memang beda marketingnya juga. Nggak diumumin begitu, mungkin melalui Online, IG-nya lewat beliau, Instagram, ya, ya. gitu. Itu persis seperti yang saya lihat di sana. Loh kok saya aja nggak dengar, tapi orang banyak di sini. Ya, ternyata memang jauh lebih efektif sekarang ini dengan sosmed itu. Gitu. Iya. Oh iya, barusan tadi kan juga saya ikut ini BUMN Marketer Award itu, dan mereka pesan mereka seberapa jauh katanya saya sudah menggunakan influencer. Oh sudah, saya bilang. Saya sudah menggunakan penyanyi kondang Mas Anji untuk menjadi influencer. Ukurannya apa? Saya bilang, loh saya punya alat ukur di dalam searching Google itu kan. Dulu yang orang kenal Google berapa, sekarang berapa. Nah itu ukuran. Jadi luar biasa. Yang namanya Negara Puntang ini Mas Anji mengangkat nama ini luar biasa. Iya. Saya termasuk waktu belum ada Mas Anji nggak tertarik datang ke sini gitu. Sekarang udah beberapa kali ya Gue Pak? sekarang sini terus. Saya bawa anak-anak Pernah semua Bang komplit. sendiri Bang, ternyata datang ke sini naik motor kalau Oh iya. Dan kita nggak tahu. Ngecek. Waduh. Tapi gimana Pak? Ketika nggak ada persiapan, itu kan nggak ada persiapan Iya. nih. Kalau misalnya Pak Ibrahim Mau datang. bersama direksi mau datang itu pasti kan Siap, kalau udah siap. siap-siap sih udah oke deh. Oh, Nah iya. itu ketika datang sendiri gimana Pak? Bagus, rapi, aman. Jadi saya lihat aman juga. Alhamdulillah. Terus teman-temannya juga Awas. bagus. Dari sisi secure-nya juga bagus dia. Jaga siapa aja gitu kan. Artinya Ah. cukup inilah masyarakat di sini juga sudah sama ini gitu kan. Oke Pak. Ya. Oh iya Pak. Jadi nanti dari hasil obrolan kita ini, saya sama Bang Ipang akan merumuskannya ini ke dalam sebuah lagu. Anjrit, merumuskan. Merumuskan. Apa dong Bang? Mencoba. Biar tetap dangkal, mencoba. Jadi setiap kali ada obrolan dari narasumber, kita selalu mencoba untuk menerjemahkannya secara musikal, Pak. Mantap. Karena kebetulan profesi kami adalah seorang pengamen. Jadi omongan kita tadi ini Iya, kita rekam dicari jadi sebuah lagu. memorize ya. Kita cari poinnya yang bisa kita jadiin lagu karena output dari obrolan warung kopi ini nanti akan jadi album nih Pak. Amin. Gitu, dan kita cari hal-hal yang seru dari obrolan Obrolan ini ini. lalu dijadiin lagu. Menjadi sebuah lirik dan kita cari notasinya, kita gabungin, mudah-mudahan jadi lagu yang bisa menghibur dan mengingatkan banyak orang. Iya, jadi Sobat Coklat tunggu sebentar lagi di segmen Ngopi selanjutnya. aja dulu. Kita akan bikin. Sekarang Ngopi ngopi, dulu. dulu. Mantap. Yuk. Tus. Wah. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. 3 kali nih. Oh, 3 kali ya? 3 kali. Gitu Pak, emangnya kadang-kadang kita suka nggak kompak Pak. Udara Tapi- dingin kurang fokus. Jadi Udin Ah. bukan Udin Petot dong, kan udah ada udara dingin kurang fokus. Udin fokus. Masih sama Pak Ibrahim, Direktur Komersial dari PT Perhutani. Eko PT Perhutani, Perum Perhutani. Gitu Pak. Jadi dari hasil obrolan tadi kita akan simpulkan menjadi sebuah lagu tadi. Apa yang perlu di-highlight Pak dari obrolan kita ini? Itu sesuai sekali dengan chemistry kita dan juga sama gitu bahwa
bagi saya dan Mas Anji mungkin kebetulan sama, bahwa sepi itu bisa menghibur gitu. Sepi itu bisa Oh, angle yang lain Sepi ya. itu bisa Biasanya orang kan menenangkan. Iya. Sepi itu bisa merekreasi, Ah. memberikan kreasi baru. apa tadi Pak Ibrahim tuh sempat ngomong angin mendesir. Ya kan, angin Gemercik air. gemercik air. Itu nggak ada di Bandung, nggak ada di. Jadi justru sepi bisa jadi teman sejati ya Bang? Tujuan hiburan baru. Tempat hiburan baru ya. Iya, orang kadang-kadang gini sih Pak ya, saya tuh suka ngeliat ada satu objek wisata baru nih, rame Pak, Iya. rame, habis rame, entah sampah, entah ada apa yang rusak, fasilitas tidak terjaga, habis itu jadi sepi lagi, udah selesai umurnya. Ya kan, tidak memberikan experience yang nyaman. Iya benar, makanya kenyamanan tuh penting ya Bang. Saya bayangin kalau pengunjungnya rame, Mas Anji gimana ngebersihin sampahnya? Dikit aja dia bersihin. Tapi bukan berarti kita nggak mau rame ya, bukan gitu. Jadi Ya, rame yang diukur, Oh, yang diukur. Yang terukur. Jadi bukan mencari. ada segmennya. Ya. Iya, ada segmennya lah. Nanti di Nagara Puntang tuh memang lokasi premium dan udah disetujui juga sama Perum Perhutani Yap. bahwa kita akan bikin ini jadi sesuatu yang apa ya, pengalamannya menyenangkan dan berbeda lah. Gitu. Pesan buat kami apa nih Pak? Artinya Sebagai entertainer gitu. dari teman-teman entertainer bahwa kami sadari teman-teman entertainer ini lebih punya sarana komunikasi dengan publik lebih luas dibanding kami gitu kan. Dan kemudian bukan hanya soal luas tapi lebih menarik. Jadi kalau kita nyampein mention itu kan kita formal, ini iklan nih. Tapi kalau begini kan nggak kerasa, oh iya Gunung Puntang. Apalagi milenial kan malas dia yang formal-formal gitu. Iya, Tapi nggak sengaja itu sebenarnya nama Gunung Puntang dan penguasanya ini sudah ada, kuncennya sudah ada di benak mereka gitu. Dan itu bisa lebih melekat. Jadi itu memang branding dari falsafahnya branding seperti itu. Dan sesuai dengan program Perhutani untuk merebranding pariwisatanya Betul, Pak. cocok banget. Iya. Oh iya Pak, tadi kan ini Gunung Puntang nih Pak. Selain Gunung Puntang ada tempat apa lagi sih Pak yang punya perhutani? Yang punya perhutani yang menjadi andalan ini kalau yang terbesar ya, yang dari sisi revenue, dari sisi adalah di Kawah Putih. Nah di Kawah Putih itu juga masih di Bandung Selatan juga, di daerah Ciwidey. Dan kemudian di sebelahnya ada Ranca Upas. Nah untuk objek kita kan ada quick win di tahun 2021. Kita pakai tadinya Ranca Upas dan Kawah Putih. Saya bilang saya ganti itu. Jadi ada program pertama sebelum saya menginginkan Kawah Putih dan Ranca Upas. Tapi menurut saya nama Mas Anji ini mengalahkan Kawah Putih. Kawah Putih sudah well known itu, nggak usah diiklankan kalau berada tahu. Bukan mengalahkan Mas sebenarnya. Cuma Kawah Putih kan udah ini udah kan terkenal gitu. Udah terkenal kan. Saya ingin punya riset bagaimana sesuatu yang tadinya itu langsung emerging gitu kan. Nah itu. Nah dari situ nanti kita punya pengalaman, kita akan coba bisa lanjutkan kegiatan kita. Iya Pak. Masih ada tempat-tempat lagi harus kita angkat gitu. Iya, Oh emang ada berapa Oh tempat banyak sih, dan Pak? banget gitu loh. Ini Ratusan baru ya, Pak? Ya ada 500 tapi kita nanti tapi ya objek-objek yang ini aja lah yang potensial dulu gitu kan. Jadi nanti ada Nagara Puntang. Oh iya. Terus nanti ada apa lagi Bang? Bang Ipang mau kalau bikin tempat Bang itu wisata, boleh. Bang, namanya apa Bang? Belum kepikir lanjut. Gue lagi itu berusaha. Dieng kan, Oh iya kalau di Dieng tuh ada namanya anak gembel sebutnya. Jadi rambutnya bukan gimbal Bang, jadi memang dibilangnya Bawaan, ya bawaan. gembel gitu. Rambut gembel. Itu anak-anak yang spesial ya. Artinya untuk memotong rambutnya aja mereka harus ngadain upacara ada yang lumayan acaranya di acara. berarti kan dispesialkan mereka, keberadaan mereka tuh dispesialkan. Iya. Ya udah Pak, pokoknya semoga kerjasama ini bisa berlangsung baik dan Amin. sesuai harapan dari Perhutani lah ya. Sesuai harapan kita lah. Sesuai harapan kita bahwa rebranding Perhutani ini bisa jadi sesuatu yang memang bagus buat banyak orang juga gitu. Mudah-mudahan. Kasih hadiah dong lagu. Wow, iya. Hadiah ya. Hadiahnya lagu dong. Anjing Jam ya. Anjing Oh, Jam. sorry nih Pak, anjing nih bukan anjing-anjing gimana nih, tapi Anji dan Ipa. Oh.
Ada tapi aja. tadi ada anjing beneran juga di sini, lucu juga sih. Namanya Arjuna loh, tapi cakep banget itu. Di sini ada dia. Tadi ada di sini, masuk sini. Mungkin apa dia perlu ikutan jamming di sini biar lebih berasa. Jadi Sobat Coklat, kita mencoba untuk apa ya? Untuk bikin Sesuatu yang bunyinya lebih teratur. dari kalimat-kalimat yang dikeluarin sama Pak Pak Ibrahim. Ibrahim, dari hasil obrolan kita, semoga lagunya bisa lebih menarik lagi orang untuk datang ke sini. Makasih ya Pak, udah mau datang ke Coklat Kita Obrolan Warung Kopi. Sehat selalu, Amin. bahagia, dan tujuan rebranding Perhutani tercapai. Hadiahnya lagu nih. Ya, terima kasih buat Sobat Coklat udah menyaksikan obrolan warung kopi. Seperti biasa, G adalah kunci. G adalah kunci. Kan kunci G. Ya kunci, Iya. ya makanya. 1, 2, 3, 4. Ternyata ada yang beda dari biasanya. Di tempat ini ku bisa merasakannya. Gemercik air mengalir, angin mendesir, biarkan sepi menjadi teman sejati kali ini. Sekali lagi Pak. Ternyata ada yang beda dari biasanya. Di tempat ini ku bisa merasakannya. Gemercik air mengalir, angin mendesir, biarkan sepi menjadi teman sejati kali ini. Teman sejati, oh, kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Pak Ibrahim, terima kasih Ayo, Mas Ipang. Sip. Ekstra kan. Harimau. Mantap.